Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 18 Maret tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah Yesus Manusia Allah. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak pengikut Kristus yang runtuh imannya, ya, yang meninggalkan imannya kepada Kristus, ya, karena godaan-godaan yang sepertinya logis, ya, tetapi sebenarnya sungguh sangat menyesatkan, ya. Jadi apalagi zaman sekarang, ya, kalau kita menonton atau melihat medsos, ya, media sosial, terutama YouTube, ya. Wah, itu banyak sekali orang-orang yang menghujat iman Kristiani, melecehkan iman Kristiani, lalu dengan pikirannya sendiri, ya, berusaha untuk meyakinkan orang bahwa iman Kristiani itu iman yang tidak logis, ya. Salah satu contohnya adalah mereka mengatakan bahwa orang Kristiani itu menuhankan manusia, ya. Jadi orang Kristiani itu menyembah Yesus Kristus yang adalah seorang manusia biasa yang lalu mereka anggap sebagai Tuhan, ya. Jadi menuhankan manusia, ya. Atau juga orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan, ya. Trinitas, Tritunggal Maha Kudus, itu berarti orang Kristiani itu menyembah tiga Tuhan, ya, Tuhannya ada tiga, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi ini kesimpulan-kesimpulan yang mereka bikin sendiri, yang sama sekali tidak sesuai, ya, dengan apa yang diimani oleh orang Kristiani, ya. Orang Kristiani tidak menyembah tiga Tuhan, ya, tetapi satu Tuhan yang memiliki tiga pribadi, ya, satu Allah tiga pribadi. Juga orang Kristiani tidak pernah menuhankan manusia, ya. Yesus Kristus itu manusia biasa yang lalu dianggap sebagai Tuhan, tidak, ya. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Allah yang mau merendahkan dirinya, ya. Allah yang mau merendahkan dirinya, mau berubah wujud, ya, menjadi manusia biasa seperti kita, dan dengan tujuan untuk membawa keselamatan kepada umat manusia, ya. Jadi Allah mau menjadi manusia biasa seperti kita itu ada tujuannya, ya. Tujuannya adalah membawa keselamatan, ya, memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi manusia, ya. Dan justru inilah, ya, bagi orang-orang yang bijaksana, justru ini menjadi sesuatu yang menarik, ya, menjadi sesuatu yang mengesankan, ya. Kalau bagi orang yang tidak pernah merenungkan imannya, ya, Allah menjadi manusia itu bagi mereka biasa-biasa saja, ya. Jadi tidak ada makna yang mendalam sama sekali, ya. Bahwa Yesus itu adalah Allah yang berubah wujud menjadi manusia, ya. Allah kok mau menjadi manusia yang lemah dan rapuh seperti kita, itu bagi mereka bukan sesuatu yang menarik, ya. Tetapi bagi orang yang bijaksana, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Maka meskipun orang itu gencar, ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu gencar menggoyahkan iman orang-orang Kristiani, ya, bahwa orang Kristiani itu menganggap manusia sebagai Tuhan, ya, tetapi orang yang sungguh-sungguh bijaksana, yang sungguh mendalami imannya, itu tidak menggoyahkan iman mereka, ya, karena mereka tahu itu tidak benar, ya, bahwa orang Kristiani menuhankan manusia, ya, atau menganggap manusia sebagai Tuhan, tidak, ya. Kita tidak pernah menganggap Yesus itu manusia yang kita anggap sebagai Tuhan, tidak, ya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah Allah, ya, Allah yang mau berubah wujud menjadi manusia, ya. Jadi Allah yang sungguh rendah hati, Allah yang sungguh mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya menjadi manusia yang
lemah dan rapuh seperti kita demi keselamatan umat manusia. Ya, bagi orang yang sungguh-sungguh mendalami imannya, iman Kristianinya, itu godaan-godaan seperti itu tidak akan mampu ya meruntuhkan iman-iman orang yang bijaksana. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia." Ya, jadi di sini jelas sekali bahwa Allah Bapa ya, Allah Bapa itu memberi kuasa kepada Allah Putra, memberikan kuasa yang sama ya, dan memberikan kuasa kepada anak manusia yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, kuasa yang sama ya, yang berasal dari Allah Bapa ya. Jadi artinya Yesus Kristus ini ya, Sang Putra Allah itu memiliki kuasa yang sama dengan Allah Bapa ya. Jadi Yesus itu adalah Allah ya, bukan manusia yang dianggap sebagai Allah, bukan ya, tetapi dia memang sejak awal adalah Allah ya, Allah yang mau turun ke dunia menjadi manusia biasa ya. Nah, ini bagi orang yang tidak mengimani Kristus ya, mereka tidak bisa mengerti itu ya, Allah kok mau menjadi manusia gitu ya. Mereka tidak bisa mengerti ya, tetapi bagi kita ya, itu Allah mau menjadi manusia atau tidak itu adalah hak Allah ya, dan Allah itu maha kuasa ya, mau jadi apa aja bisa ya, dan dia ingin menjadi manusia untuk membawa keselamatan kepada kita ya, dan itu adalah hal yang luar biasa ya. Allah yang maha tinggi kok mau ya merendahkan dirinya jadi manusia lemah seperti kita, dan kerendahan hati Allah inilah yang sungguh mempesona banyak orang ya, menarik banyak orang sehingga akhirnya memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus ya. Dan justru kerendahan hati Allah inilah yang menjadi inspirasi bagi kita orang-orang Kristiani untuk juga selalu bersikap rendah hati di dalam kehidupan ya. Kalau Allah saja mau bersikap rendah hati ya, masa kita manusia yang nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah ini kok nggak mau rendah hati ya. Tuh makanya saya sendiri juga ya, ketika merenungkan peristiwa inkarnasi itu ya, Allah yang turun ke dunia menjadi manusia biasa itu bagi saya menjadi sebuah warning bagi saya ya, menjadi sebuah peringatan bagi saya supaya saya dalam hidup ini jangan sampai menjadi sombong ya, jangan sampai saya ini menjadi orang yang arogan, sombong, angkuh ya, tinggi hati, itu jangan sampai ya. Kenapa? Ya karena Allah saja itu tidak mau tinggi hati ya. Allah saja itu sungguh merendahkan dirinya luar biasa. Allah adalah Allah kita adalah Allah yang rendah hati ya. Lalu bagaimana kita yang manusia ini kok malah bersikap sombong, tinggi hati, arogan, ya, angkuh ya. Nah, ini kan ya, kalau kita sadari ini sesuatu yang sangat tidak layak begitu ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka marilah ya, mungkin ini bisa menjadi satu bahan retret kita selama masa Prapaskah ini. Mari kita renungkan betapa luar biasanya Allah kita ya, Allah yang mau merendahkan diri, Allah yang begitu rendah hati ya, yang mau menurunkan dirinya serendah-rendahnya, bukan hanya menjadi manusia ya, tetapi menjadi manusia yang penuh penderitaan ya. Hidupnya, seumur hidup ya, hidupnya ini dipenuhi dengan penderitaan ya, bahkan disiksa, dianiaya, lalu wafat ya, mati dipaku di kayu salib demi keselamatan seluruh umat manusia ya. Dan ini semua menjadi sumber ya, sumber kekuatan bagi kita dalam kehidupan ini,
untuk juga selalu bersikap rendah hati di dalam kehidupan. Dan banyak orang kudus mengatakan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan, dan barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Maka semoga masa prapaskah yang kita jalani boleh membuat kita, ya, boleh semakin memampukan kita menjadi manusia-manusia yang rendah hati, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan, semoga kemauan kita untuk menjadi semakin rendah hati dalam kehidupan ini mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam kehidupan. Tuhan memberkati.